Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat umur, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Bahkan kita mampu meninggalkan segala bentuk kesibukan kita. Kita mampu meninggalkan aktivitas kita. Kita mampu meninggalkan pekerjaan kita. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 juga 10, Allah Subhanahu wa taala menyeru, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil, apabila kalian diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka bersegeralah kalian untuk mengingat kepada Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah perdagangan kalian, tinggalkanlah pekerjaan kalian, tinggalkanlah kesibukan kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Maka apabila kalian telah selesai, telah beres melaksanakan ibadah Jumat kalian, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi. Lanjutkanlah kembali aktivitas kalian, lanjutkanlah kembali pekerjaan kalian, lanjutkanlah kembali kesibukan kalian. Wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyak-banyaklah mengingat kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Maka harapan kita, mudah-mudahan ibadah Jumat, baik itu yang telah kita lakukan maupun yang sedang atau akan kita lakukan ini, dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, yaitu ayyu ta'a fala yu'sa. Hendaklah kalian taat kepada Allah, fala yu'sa, dan janganlah maksiat, durhaka kepada Allah. Wa ayyushkara fala yukfara, dan hendaklah kalian selalu bersyukur kepada Allah, dan janganlah kalian kufur kepada Allah. Wa ayyudhkara fala yunsa,
dan hendaklah kalian selalu ingat kepada Allah, fala yunsa, dan janganlah melupakan Allah. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Ada satu kebiasaan, akhlak yang mulia, ibadah yang nilainya agung, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, begitu juga para salafus soleh kita, yang mana kebiasaan ini sudah mulai banyak ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin, kecuali yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa gerangan kebiasaan, apa gerangan akhlak yang sering, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, dilakukan oleh para sahabat, begitu juga para salafus soleh, yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda ketika menjelaskan tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yudhilluhullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya yaitu warajulun dzakarullah khalian fafadot ainahu, yaitu ada seorang laki-laki atau ada seseorang yang berzikir kepada Allah khalian, berzikir sendiri, tidak ada yang melihatnya. Fafadot ainahu, kemudian di sela-sela zikirnya itu bercucuran air matanya, menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat berbagai macam dosa yang telah dilakukan. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Isra ketika menjelaskan bagaimana sifat orang-orang yang beriman ketika dibacakan ayat-ayat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka menyungkurkan wajah-wajah mereka seraya menangis, dan Al-Quran menambah kekhusyuan mereka. Rasulullah SAW pun di dalam hadis yang lain, beliau bersabda bahwasanya ainani, ada 2 mata, kata Rasul, la tamassuhuman naru, yang mana 2 mata ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama kata Rasul, ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang menangis karena apa? Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan yang kedua adalah mata yang bermalam atau yang berjaga-jaga pada malam ketika terjadinya serangan. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Jadi menangis karena takut kepada Allah, menangis karena takut azab Allah, menangis karena mengharapkan surga, menangis karena takut kepada panasnya api neraka.
itu merupakan sifat daripada orang-orang yang beriman. Suatu kesempatan Rasulullah SAW mendatangi Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang begitu dipercaya oleh Rasulullah SAW dalam urusan Al-Quran. Rasulullah SAW mendatangi Ibnu Mas'ud, kemudian beliau mengatakan kepadanya, "Ya Ibnu Mas'ud, iqra alayya, wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah kepadaku Al-Quran." Maka Ibnu Mas'ud pun mengatakan, Ibnu Mas'ud saat itu merasa heran, merasa kaget. Mengapa Rasulullah SAW menyuruhnya membacakan Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Aqra'u alaika wa alaika unzila." Apakah aku harus bacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku senang mendengarkan bacaan Al-Quran selain dariku. Maka Ibnu Mas'ud pun membacakan. Kata Ibnu Mas'ud, "Faqara'tu alaihi suratan Nisa." Ibnu Mas'ud mengatakan, lalu aku pun membacakan kepada Nabi yaitu surat An-Nisa. Hatta balagtu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ibnu Mas'ud mengatakan, ketika aku membacakan surat An-Nisa ayat 41 dan aku sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, maka bagaimana apabila kami mendatangkan seorang saksi, seorang rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkanmu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Maka seketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Amsik ya Ibnu Mas'ud, diam, cukuplah Ibnu Mas'ud, jangan kau lanjutkan kembali ayat tersebut." Lalu Ibnu Mas'ud pun menoleh kepada Rasulullah SAW. Maka ternyata kata Ibnu Mas'ud, "Faida ainahu tadrifan." Maka kedua mata beliau dalam keadaan bercucuran air mata. Nah hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah, Imam Al-Aini rahimahumullah berkata bahwasanya berkaitan dengan hadis tadi, beliau mengatakan bahwa ka'annahu tamatsalahu ahwala yaumil qiyamah. Maka ketika Nabi SAW menangis bercucuran air mata ketika Ibnu Mas'ud membacakan kepadanya surat An-Nisa ayat 41, maka Imam Al-Aini mengatakan seakan-akan Nabi Muhammad SAW ketika dibacakan ayat tersebut terpampang di hadapannya pemandangan tentang hari kiamat, sehingga layak bagi Rasulullah SAW pada saat itu untuk menangis dan bersedih. Nah, hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah, tidak hanya Rasulullah SAW yang begitu mudahnya menangis karena takut kepada Allah, begitu juga para sahabat memiliki kelembutan hati, mudah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Maka Anas bin Malik mengatakan bahwa ma sami'tu khutbatan qad, aku tidak mendengar khutbah yang lebih bagus daripada khutbah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di dalam isi khutbahnya itu Rasul mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'a'lamu
seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la bakaitum katsiran, maka tentunya kalian akan banyak menangis, wala dhahiktum qalila, dan kalian pun akan sedikit tertawa. Maka apa yang terjadi, hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah? Maka kemudian Anas bin Malik mengatakan, mengisahkan bagaimana pemandangan para sahabat ketika mendengarkan khutbah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik mengatakan, faghatta ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum walahum khonin. Maka para sahabat saat itu lantas menutup wajah-wajah mereka dengan baju-baju mereka, dan mereka pun menangis sesenggukan. Nah hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah, seperti itulah bagaimana akhlak Rasulullah SAW, para sahabat begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah, mungkin kita juga pernah menangis. Kapan? Mungkin ketika meninggal ayah kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita. Tapi pernahkah kita bertanya di dalam diri kita, pernahkah kita mendengarkan bacaan Al-Quran lalu kita menangis? Pernahkah kita ketika membaca tentang hari kiamat yang begitu dahsyat kemudian kita menangis? Pernahkah kita membaca adab yang begitu pedih kemudian kita menangis? Pernahkah kita membaca kenikmatan surga yang begitu luar biasa kemudian lantas kita menangis? Nah hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah, kalaulah kita tidak pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus menanyakan pada hati kita. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa wa mata ukhitatil ain min bukai min khasyatillah, dan kapan mata itu kering dari air mata yang disebabkan karena takut kepada Allah, fa'lam anna qataha min qaswatil qalbi, maka ketahuilah penyebabnya itu adalah karena hati yang begitu keras. Hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah, maka jawabannya, kalau kita tidak pernah menangis karena takut kepada Allah, karena takut kepada hari kiamat, takut kepada azab Allah, bahkan ketika membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat tentang hari kiamat, kita malah tertawa, tidak pernah rasa takut kepada Allah, maka mungkin jawabannya karena apa? Karena qaswatil qulub, karena begitu kerasnya hati, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yaitu min qaswatil qulub, min qaswatil qalb, karena kerasnya hati. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah, Abu Sulaiman Ad-Darari rahimahullah berkata, inna likulli syai'in alam, sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki tanda. Wa alamul khidlan tarkul buka, dan tanda keterpurukan
yaitu ketika seseorang meninggalkan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya arba'un, ada 4 tanda min alamatis syaqawat, yang termasuk tanda-tanda kebinasaan, tanda-tanda kecelakaan seseorang. Apa yang pertama? Yang pertama adalah qaswatul qalbi, yang pertama adalah kerasnya hati. Dan yang kedua adalah jumudul ain, yang kedua keringnya mata, karena tidak lagi menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Dan yang keempat tulul amal, panjang angan-angan. Hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mudah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.